Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Dan tak lupa, salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berdiri di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menjaga Lisan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang mungkin tanpa kita sadari, yaitu nikmat berbicara dengan lidah. Dan lidah ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati kita. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang artinya, Allah yang Maha Pengasih, yang mengajarkan Al-Quran, Dia yang menciptakan manusia, yang mengajarnya pandai berbicara. Atau surah Al-Balad ayat 8-9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Yang artinya, bukankah kami telah menjadikan untuk sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Jadi, nikmat yang sering kita lupakan itu adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara dan menerjemahkan apa isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman, apa sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan lisan ini. Yaitu, pernah ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasul, sesuatu apakah yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga? Lalu Rasulullah SAW menjawab, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu seseorang ini bertanya lagi kepada Rasulullah, Ya Rasul, sesuatu apakah yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah SAW menjawab, itu mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kepada kita semua, yaitu barang siapa yang menjaga mulut dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuk ke surga. Jadi kita wajib untuk menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, banyak orang yang masuk ke dalam neraka, salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengucapkan sesuatu, tapi tanpa berpikir dampaknya akan seperti apa. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum berbicara. Karena bencana lisan itu sangat luar biasa. Apa saja sih bencana lisan itu, teman-teman? Yang pertama, ia akan menjadi bencana yang sangat luar biasa apabila kita menggunakan lisan kita ini untuk berbicara yang batil, untuk yang sia-sia, untuk hal-hal yang negatif. Lisan kita ini kita gunakan untuk berdusta, bersaksi palsu, atau untuk menyembah selain Allah. Teman-teman, mari kita ketahui, orang Arab jahiliyah saja menganggap bahwa dusta itu adalah perbuatan yang tercela dan memalukan. Karena nanti akan diingat oleh orang-orang dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang-orang Arab jahiliyah saja mempunyai adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini terlihat pada kisah Abu Sufyan yang pada saat itu sedang membenci Rasulullah SAW dan ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah. Maka pada saat itu, saat Abu Sufyan sedang membenci Rasulullah SAW, beliau tidak sanggup untuk berbohong. Maka beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tentang bagaimana sifat Rasulullah. Jadi wajib banget untuk kita untuk menjaga lisan kita ini. Namun, apalagi sih teman-teman, selain bencana lisan itu, selain bersaksi atau berdusta, hal-hal yang negatif, berbicara yang batil, menyembah selain Allah, itu ghibah dan fitnah. Banyak orang yang salah mempergunakan lisan kita ini, misalnya untuk ghibah dan fitnah. Hal ini pernah terjadi pada kisahnya Aisyah radhiyallahu anhu, yang bagaimana beliau difitnah.
Teman-teman bisa lihat di Quran surah An-Nur ayat 11-26 bagaimana Allah menurunkan jawaban-jawaban tentang beredarnya fitnah tersebut yang menimpa Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian lisan ini juga dapat menyebabkan bencana yang sangat luar biasa apabila kita menggunakannya untuk namimah, untuk adu domba, untuk mengadu umat muslim, untuk memecah belah umat muslim, dan untuk merendahkan orang lain atau untuk meremehkan kehormatan seorang muslim. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan, karena lisan itu diibaratkan pisau yang tajam yang apabila selama pergunakannya akan melukai banyak orang. Jadi, yuk kita mulai sekarang, kita menjaga lisan kita dengan baik. Kita berpikir dulu sebelum berbicara. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Karena sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.